Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Narsi Kristanto. Kali ini kita akan membahas tentang appendicitis ya. Oke, sebelumnya mungkin barangkali gimana kabarnya ya. Semoga sehat-sehat selalu dan tetap terus semangat belajar walaupun dalam kondisi pandemi dan melalui daring. Oke, kali ini kita akan membahas tentang appendicitis atau dengan nama lain usus buntu kalau orang-orang kita mengatakan menamainya ya. Jadi kita akan belajar tentang asuhan keperawatan yang pada kasus infeksi yang membutuhkan tata laksana bedah atau operasi. Oke. Nah, sebelum kita membahas tentang appendicitis, kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu appendix ya. Jadi appendix ini disebut juga dengan, kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah umbai cacing atau usus buntu. Jadi tempatnya dia pada kolon ya, ascendent. Jadi dia nempel di ujung kolon ascendent dekat dengan pertemuan antara usus halus dengan kolon. Nah, sampai saat ini fungsi dari appendix ini masih belum diketahui dengan pasti. Namun apabila ada permasalahan, jadi misalnya ada sumbatan saluran pada usus appendix, ini akan menyebabkan inflamasi, dan proses inflamasi itu terjadi disebut dengan appendicitis. Jadi secara sederhana pengertian dari appendicitis adalah merupakan peradangan pada appendix atau umbi cacing. Oke, kita lanjut ke etiologi atau penyebabnya ya. Jadi appendix ini mengalami inflamasi dan menjadi bengkak, jadi edema, itu sebagai akibat terlipat. Jadi kita tahu bahwa di anatomi ya, jadi appendix ini setiap hari akan menghasilkan cairan, dan cairan ini harus cairan yang diproduksi ini harus dikeluarkan ke dalam usus besar, ke dalam kolon. Dan apabila karena posisi tertentu sehingga appendix ini terlipat, atau karena terlipat ini menyebabkan sumbatan pada saluran appendix itu sendiri, sehingga cairan-cairan yang diproduksi setiap hari ini tidak bisa dikirim atau dikeluarkan ke dalam kolon. Nah, akibatnya kalau ketika tidak ada saluran atau salurannya terlipat ya, maka cairan yang diproduksi setiap hari ini makin lama makin banyak, dan ketika sudah banyak maka akan berpotensi sebagai tempat hidup daripada bakteri atau mikroba yang merugikan. Pada saat mikroba tadi itu bertempat tinggal dan memperbanyak diri melalui cairan yang dari appendix yang tidak terkeluarkan tadi, maka di situ akan menyebabkan potensi infeksi ya, sehingga terjadilah appendicitis. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penyumbatan lumen appendix atau lubang appendix karena hiperplasia folikel limfoid. Jadi ada pembesaran atau organ lain yang membesar sehingga menutupi jalan keluar dari lumen appendix itu sendiri. Kalau tadi lumennya memang tidak ada yang menutupi, cuman karena terlipat sehingga akhirnya lumen itu tidak menjadi sempit dan menjadi susah keluar serumnya, cairan yang diproduksi oleh appendix. Nah, faktor kedua ini disebabkan karena adanya
sumbatan, bisa berupa hiperplasia atau pembesaran folikel limfoid, atau yang kedua fekalit. Fekalit ini adalah feses yang mengeras. Jadi apendik juga ini ada kaitannya pada orang-orang yang memiliki kebiasaan BAB yang tidak teratur, misalnya 3 kali sehari ya, atau kadang itu seminggu cuman sekali apa 2 kali gitu. Jadi feses yang terlalu lama di dalam usus besar itu akan terus menerus akan dilakukan absorpsi cairannya. Nah, ketika feses tersebut diabsorpsi cairannya, maka makin lama makin mengeras feses tadi. Jadi bentuk fisiknya makin mengecil, tapi secara konsistensi dia sangat keras sekali, sehingga fekalit ini berpotensi pada saat di kolon ascendant itu menjadi faktor penyebab penyumbatan lumen dari appendix. Kemudian yang berikutnya adalah benda asing. Benda asing ini bisa macam-macam ya, jadi bisa karena faktor makanan, terus kemudian atau misalnya ya sesuatu yang ikut dalam proses saluran pencernaan yang berakibat pada penyumbatan dari lumen appendix. Kemudian struktur karena fibrosis. Nah, struktur ini sebetulnya banyak terjadi pada apendik yang kambuhan. Jadi sebelumnya sudah mengalami infeksi apendiksitis, kemudian tidak sampai dioperasi, cuman dia bisa sembuh. Nah, proses penyembuhan ini menyebabkan struktur. Struktur ini adalah jaringan parut. Nah, kalau ada jaringan parut ini biasanya lumen apendik cenderung akan menjadi lebih sempit dari sebelumnya. Ya, terutama pada orang-orang yang memang sangat bakat sekali bila ada luka menimbulkan sikatrik atau jaringan parut. Nah, pada kasus penyembuhan apendik yang sebelumnya mengalami infeksi, itu juga pada orang-orang seperti itu maka penyembuhannya ini menjadi lebih sempit ya, menyebabkan lumen apendik menjadi lebih sempit, sehingga menyebabkan susah keluarnya cairan yang hasil produksi dari apendik ya. Kemudian yang terakhir adalah neoplasma. Neoplasma ini biasa disebut juga dengan tumor ya, bisa tumor jinak atau tumor ganas yang letaknya persis pada pangkal atau sambungan antara usus halus dan usus besar. Nah, keberadaan tumor ini yang semakin membesar ya, akibatnya akan menutup dari jalur lumen dari appendix. Nah, sehingga dari dua etiologi yang sudah saya jelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa etiologi dari penyebab appendix itu adalah segala sesuatu yang menyebabkan lumen appendix ini adalah tersumbat, baik karena lipatan atau karena sumbatan dari luar atau dari jaringan lain ya. Intinya itu, jadi ketika lumen appendix tersumbat, maka cairan yang diproduksi dari appendix itu sendiri tidak bisa dikeluarkan, makin lama makin banyak. Nah, ketika sudah banyak, maka cairan tersebut menjadi tempat tinggal atau bereproduksinya bakteri-bakteri yang merugikan. Nah, ketika bakteri ini sudah banyak, maka proses selanjutnya adalah appendix ini akan mengalami infeksi. Nah, pada saat itu sudah disebut sebagai appendicitis. Oke, kita lanjut pada klasifikasi ya. Nah, ini ada ini contoh dari appendix yang sudah dipotong ya, dan ini warnanya merah, kemudian terlihat banyak pembuluh darah. Nah, ini disebut ciri-ciri dari appendix yang sudah mengalami infeksi.
Nah, klasifikasinya ada 5 ya. Ada appendicitis akut, kemudian recurrent, kronis, dan mukokel appendicitis, dan berikutnya adalah tumor appendix ya. Pada appendicitis akut yaitu ini merupakan kejadian infeksi pada appendicitis yang baru pertama kali. Ya, biasanya dialami pada orang-orang yang baru pertama kali mengalami appendicitis. Nah, appendicitis akut ini bisa macam-macam ya, tergantung dari grade-nya. Nah, kita tahu grade-nya dari mana ya? Dari hasil USG, pemeriksaan USG. Dari situ nanti kita akan mengetahui seberapa sih grade dari infeksi appendix itu sendiri ya. Maka ketika infeksinya itu sudah meluas, maka biasanya walaupun ini masih akut, maka keputusan untuk dilakukan operasi biasanya akan diambil. Jadi untuk mencegah timbulnya komplikasi lain dari proses appendicitis ini. Yang kedua adalah appendicitis recurrent. Recurrent ini biasanya kambuhan. Jadi biasanya terjadi pada orang-orang yang sebelumnya sudah pernah terinfeksi dari appendix, kemudian hanya dilakukan pengobatan oral ya, jadi tanpa ada tindakan operasi. Kemudian suatu saat kemudian terjadi infeksi ulang. Jadi terjadi infeksi ulang appendicitis. Jadi ini disebut sebagai appendicitis recurrent. Terus yang ketiga adalah appendicitis kronis. Jadi ini adalah appendicitis yang infeksinya cukup lama. Jadi proses penyembuhannya ini delay atau terlambat. Nah, ini penyebabnya macam-macam ya. Yang pasti bisa jadi karena memang antibodi atau tubuh antibodi seseorang tersebut itu mengalami penurunan sehingga menyebabkan proses dari penyembuhan appendicitis ini mengalami delay atau pemanjangan. Maka dari itu dia akan mengalami appendicitis kronis. Ya, kemudian yang berikutnya adalah mukokel appendicitis. Nah, mukokel appendicitis di sini adalah adanya infeksi pada appendix ya, disebabkan karena adanya obstruksi kronis pada pangkal appendix. Nah, obstruksi ini lebih banyak berupa jaringan fibrosa ya, jaringan fibrus atau jadi jaringan ini muncul karena efek dari ini apa, kayak perubahan bentuk jaringan dari daerah sekitar pangkal appendix ya. Kemudian jika isi lumen dari appendix ini steril, maka musin, jadi cairan appendix, cairan yang diproduksi appendix ini tertimbun tanpa adanya infeksi. Tapi walaupun jarang ya, mukokel appendix ini disebabkan oleh suatu kista adenoma. Jadi adanya kista atau jaringan baru ya, berupa tumor biasanya, dan ini ada kemungkinan berubah menjadi ganas. Nah, makanya untuk mukokel appendicitis ini biasanya awal mula timbulnya kanker atau keganasan yang ada pada daerah appendicitis ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tumor appendix. Nah, jadi ini jadi adanya semacam tumor ya, jadi adanya jaringan baru. Jadi jaringan baru
yang muncul pada daerah appendix itu sendiri. Namun kasus ini sangat jarang ya, sangat jarang, dan biasanya di sini akan melebar sampai pada jaringan kolon atau usus besar ya. Oke, kita lanjut pada patofisiologi. Jadi seperti yang saya jelaskan pada etiologi tadi, sebenarnya masalah utamanya adalah karena sumbatan pada lumen appendix. Nah, lumen appendix ini biasanya disebabkan karena macam-macam tadi ya, bisa lipatan atau karena munculnya jaringan-jaringan baru yang menyebabkan tersumbatnya lumen appendix. Nah, ini yang disebut dengan appendicitis akut vokal ini ya. Jadi penyumbatan lumen appendix menyebabkan mukus atau musin yang diproduksi dari appendix itu sendiri itu mengalami bendungan, sehingga karena mengalami bendungan maka jumlahnya akan semakin banyak, dan itu akan menyebabkan peningkatan tekanan intralumen ya. Tekanan intralumen ini akan menghambat aliran limfa yang mengakibatkan edema, kemudian adanya perkembangbiakan bakteri, ulcerasi mukosa, dan saat inilah terjadi pada saat itu adalah appendicitis vokal. Nah, kata vokal ini sebenarnya bisa diartikan sebagai lokal, jadi peradangan yang masih sekitar appendix itu sendiri. Jadi belum ada penyebaran ke tempat lain. Kemudian ada appendicitis suppuratif ya. Ini adalah adanya obstruksi vena, kemudian adanya edema menjadi meningkat, dan bakteri akan menembus dinding appendix. Nah, peradangan ini akan meluas ke wilayah organ yang ada di samping dari appendix itu sendiri, terutama daerah kolon ya. Nah, kemudian bisa menyebar pada daerah peritoneum sehingga menimbulkan nyeri daerah kanan bawah. Nah, di sini biasanya sudah ada ditandai munculnya cairan-cairan semacam pus ya, semacam pus di luar daerah appendix itu sendiri. Jadi terutama di daerah peritoneumnya itu sudah ditemui adanya cairan-cairan pus yang keluar dari appendix yang mengalami kayak berlubang gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada appendicitis gangrenosa. Nah, ini bila kerusakannya berlanjut ya, jadi kemudian aliran darah arteri terganggu akan menjadi infak. Jadi jaringan pembuluh darah pada appendix ini mengalami penyumbatan sehingga alirannya menjadi terbendung ya, terhambat. Maka daerah appendix ini tidak mendapatkan aliran, yang lama kelamaan jaringannya akan menjadi mati dan diikuti dengan gangren ya, disebut dengan appendicitis gangrenosa. Yang terakhir adalah appendicitis perforasi. Ini yang berbahaya ya, jadi karena infeksinya akan menyebar ke seluruh abdomen yang disebut dengan istilah peritonitis. Jadi adanya peradangan pada peritoneum. Nah, ini merupakan kegawatan yang ditandai dengan adanya infeksi yang meluas ke seluruh abdomen, dan kondisi abdomen di sini menjadi sangat keras, terus seperti papan ya, jadi keras seperti papan, terus pasiennya demam tinggi, kemudian ditandai dengan gangguan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi karena ada mual muntah ya. Nah, biasanya pada kasus-kasus appendicitis perforasi ini bila ditemui maka dilakukan operasi yang sifatnya situ
Ya, situ itu harus segera dioperasi karena demi ini ya, demi menyelamatkan nyawa pasien, maka harus dilakukan operasi segera untuk pemotongan dan pembersihan daerah peritoneum atau seluruh isi abdomen ya. Nah, pada kasus seperti ini bisa jadi tidak hanya daerah kolon atau appendix itu sendiri yang mengalami infeksi, akan tetapi infeksi ini bisa menyebar kemana-mana, misalnya ke usus halus gitu ya, kemudian ke peritoneum itu sendiri, maka sehingga bisa dibayangkan infeksi ini terjadi pada seluruh isi abdomen. Oke ya. Oke, ini asesmen yang bisa kita temui ketika pada orang-orang yang dicurigai mengalami appendicitis. Ya, yang pertama adalah adanya nyeri periumbilikal. Periumbilikal ada berarti nyeri di sekitar umbilikus ya. Jadi pada kuadran kanan bawah. Jadi misalnya kalau abdomen itu dibagi 4, maka bagian sebelah kanan bagian bawah. Nah, ini akan mengalami nyeri tekan ya. Karena memang di situ letaknya dari posisi appendix itu sendiri. Kemudian ada abdominal pain atau nyeri abdomen, terutama pada daerah titik McBurney ya, titik McBurney. Nah, yang dimaksud dengan titik McBurney itu adalah titik kalau misalnya kita mengukur dari sias itu adalah bagian tulang yang paling menonjol dari pinggul kita di sebelah sias kanan, kemudian ditarik garis lurus ke daerah umbilikus, kemudian dibagi 3 bagian. Nah, sepertiga pertama yang paling dekat dengan daerah sias di sini itu adalah disebut dengan lokasi dari appendix. Nah, inilah yang disebut dengan titik McBurney. Nah, ini nama orang yang menemukan dari titik tersebut. Jadi namanya adalah McBurney, maka titik ini disebut dengan nama titik McBurney. Ya. Oke. Kemudian ada rebound tenderness atau abdominal rigidity. Rebound tenderness ini merupakan salah satu tanda dari pemeriksaan fisik yang menunjukkan adanya appendicitis. Jadi pemeriksa dengan menggunakan tangannya itu dia akan menekan wilayah daerah kuadran kanan bawah. Nah, setelah ditekan jauh ke bawah abdomen pasien, kemudian dilepaskan dengan secara cepat. Nah, pada saat dilepaskan secara cepat ini akan timbulnya nyeri. Maka bila muncul nyeri seperti itu, maka rebound tenderness ini dikatakan positif. Terus yang kedua adalah abdominal rigidity. Abdominal rigidity adalah kekakuan pada abdomen. Ya, ini terutama kalau misalnya appendicitisnya akut, maka sifat kakunya itu hanya pada lokal, jadi pada kuadran kanan bawah. Namun abdominal rigidity ini juga bisa menjadi petunjuk ketika abdominal rigidity ini terjadi pada semua kuadran, maka dimungkinkan appendixnya sudah mengalami perforasi dan proses infeksinya ini menjalar ke hampir ke seluruh abdomen, terutama melalui peritoneum atau mengalami peritonitis ya. Terus yang berikutnya, tanda berikutnya adalah mengalami demam ringan ya. Jadi kalau orang Jawa mengatakan sumer-sumer. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau ini dilakukan pemeriksaan darah lengkap, maka akan dijumpai adanya peningkatan jumlah sel darah putih ya. Nah, ini dikatakan meningkat sel darah putih bila jumlahnya itu melebihi dari 10.000 ya.
itu mengalami peningkatan. Bila masih di bawah 10.000 masih dalam kategori normal. Terus yang berikutnya adalah anoreksia. Ini karena apa ya? Karena adanya gangguan pada sistem pencernaan, biasanya ya itu hal yang sangat ini ya sering dijumpai. Jadi adanya anoreksia, nausea, mual, dan kemudian vomiting, ini muntah. Jadi ya itu satu paket ya. Jadi satu paket ketika kita menangani pasien-pasien dengan gangguan pencernaan. Kemudian 7, ini tanda khas yaitu client inside lying position. Jadi lebih suka ini apa, miring, posisi miring, terutama miring ke kiri ya. Jadi posisi kanan itu ada di sebelah atas ya, kemudian miring, terus kakinya difleksikan, ditekuk pada daerah pinggul dan dengkulnya. Jadi ada fleksi kaki. Jadi posisi yang paling disenangi itu pasiennya itu miring ke kiri dengan pinggul dan dengkulnya itu difleksikan atau ditekuk, karena posisi itu dianggap posisi yang paling nyaman, yang paling tidak menyebabkan nyeri bagi pasien ya. Jadi pasien cenderung kalau boleh memilih posisi ya seperti itu. Kemudian yang terakhir ini sangat jarang ya, ini ada konstipasi atau diare ya. Jadi konstipasi ini berarti kan pasien mengalami frekuensi BAB yang tidak normal, jadi memanjang. Jadi mungkin kayak seperti saya ceritakan tadi ya, ini seperti 3 hari baru BAB, 3 hari sekali. Nah itu konstipasi. Kalau diare ya mencret itu ya. Tapi hal ini tidak menjadi patokan ini ya, karena di kenyataan banyak yang ya biasa-biasa aja. Ada juga yang cenderung kepada ke diare atau mencret ya. Ini tadi sudah ya. Nah ini titik Meibomian ini. Nah kalau misalnya titik ini digambar atau diteruskan ke bawah, maka di situ adalah tempat pangkal dari appendix, yaitu bersatunya appendix dengan kolon ascendant. Oke. Berikutnya untuk ke patofisiologi ya. Oke, untuk patofisiologi keperawatan di sini untuk appendicitis itu ada dua. Jadi untuk yang pertama patofisiologi preoperasi, yang kedua adalah pasca operasi. Untuk yang preoperasi di sini seperti yang sudah kita pelajari tadi, itu tanda-tandanya yang paling dominan adalah nyeri akut. Kemudian yang kedua adalah gangguan pembunuhan tadi ya, adanya mual, muntah, ada anoreksia. Oke ya. Terus yang berikutnya ya, kalau pada saat preoperasi biasanya pasien mobilisasinya agak terganggu karena pasien cenderung itu membungkuk ya. Jadi kalau berjalan itu membungkuk, dan di kecenderungan pasien badannya itu membungkuk ke arah yang sebelah kanan. Nah ini yang untuk yang operasi ya, pada saat asuhan keperawatan pada saat operasi, maka diagnosa yang banyak muncul yaitu ya kecemasan karena adanya operasi ya, resiko perdarahan, kemudian nyeri pasca operasi, dan yang berikutnya adalah resiko infeksi akibat adanya perlukaan pasca operasi. Nah ini preoperasi ya, nyeri ini diagnosanya yang bisa muncul atau kemungkinan bisa muncul pada pasien-pasien yang sebelum pasien appendicitis yang sebelum dioperasi. Jadi ada mulai dari nyeri akut, diare, hipertermi, kalau resiko infeksi sebenarnya ini tidak ya, karena sudah infeksi dia, bukan resiko lagi. Kemudian ada intoleransi aktivitas,
kekurangan volume cairan atau resiko karena dia mual muntah tadi ya. Terus kemudian adanya gangguan keseimbangan nutrisi karena ada mual muntah dan anoreksi tadi, dan terakhir nyeri akut. Oke, untuk pemeriksaan laboratorium yang bisa dilakukan untuk pasien memastikan seseorang itu mengalami apendisitis, biasanya yang pertama adalah DL atau darah lengkap. Nah, ini yang menjadi konsentrasi dari kita ketika melihat DL itu. Biasanya pertama lihat dulu jumlah leukositnya. Nah, bila ini mengalami apendisitis, maka leukositnya akan meningkat di atas 10.000. Terus kemudian LED atau laju endap darah ini juga meningkat ya. Nah, mengalami peningkatan dikarenakan banyak aktivitas dari sel darah putih sehingga menyebabkan LED atau laju endap darahnya juga meningkat ya. Neutrofil ini juga masih keluarga dari sel darah putih ya, jadi dia mengalami peningkatan jumlahnya ketika seseorang mengalami infeksi ya. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan urin lengkap untuk membedakan dengan kelainan pada ginjal atau saluran kemih. Nah, kenapa kok menggunakan urin lengkap? Biasanya karena kolik abdomen atau nyeri pada abdomen, terutama pada satu sisi ya. Terutama pada satu sisi itu dimungkinkan bisa juga karena adanya batu pada saluran kemih. Nah, adanya batu pada saluran kemih ini ditandai adanya darah pada saat pasien itu melakukan berkemih atau kencing ya, adanya darah. Makanya kolik abdomen ini itu antara ada dua kemungkinan ya, dua kemungkinan. Bisa jadi karena tadi apendisitis atau karena adanya batu pada saluran kemih. Terus yang berikutnya adalah USG. Ini untuk sebagai diagnosa pasti adanya apendisitis ya, atau untuk mengetahui grade dari apendisitis itu. Jadi misalnya apakah sudah ada infiltrat apendikular atau sudah ada perforasi dan sebagainya ya. Nah, ini contoh dari hasil USG untuk diagnosa appendix. Ini adalah lumen appendix ya. Ya, ini Nestuno ya, Nestuno ya, seperti ini. Nah, untuk penata laksanaan pada pasien dengan appendixitis itu yang pertama itu operasi ya. Jadi ini adalah metode yang paling sering dilakukan. Jadi namun operasi, untuk dilakukan tindakan operasi itu banyak syaratnya ya. Jadi terutama yang wajib dilakukan operasi itu adalah pasien-pasien dengan appendixitis yang sudah mengalami infeksi yang penyebaran infeksi ya, atau yang sudah pada kategori perforasi ya. Karena itu tindakan kenapa kok dilakukan operasi, karena untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih hebat, yaitu komplikasi peritonitis. Jadi harapannya dengan dilakukan operasi, kejadian peritonitis ini dapat dihindari. Terus yang kedua non operasi. Non operasi ini biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang memang appendixnya masih lokal atau vokal ya. Jadi masih appendixitis akut dan sifatnya lokal. Nah, karena belum ada penyebaran atau belum ada sampai perforasi pada appendix itu sendiri, maka masih bisa dimungkinkan disembuhkan dengan cara non operasi atau menggunakan obat-obatan. Yang pasti ya menggunakan antibiotik ya, analgesik. Nah, kemudian untuk yang obat-obatan yang lain itu menyesuaikan sesuai dengan keluhan pasien. Nah,
untuk ini juga nice to know, karena sebenarnya untuk yang obat pengobatan atau yang sifatnya non operasi ini nanti, atau yang operasi ini wilayah dokter, tapi kita harus tahu juga. Jadi karena nanti sama juga akan sebagai partner dari dokter, ya harus tahu juga tentang apa yang secara medis perlu dilakukan pada pasien dengan appendicitis. Nah, ini yang bentuknya operasi ya. Jadi model operasinya seperti ini. Kemudian ini dilakukan pemotongan. Jadi pasien yang untuk teknik modern itu menggunakan 3 tempat tusukan ya, seperti ini. Nah, nanti dari masing-masing alat ini nanti dimasukkan alat lagi. Nah, alatnya seperti ini untuk memotong atau mengambil dari apendik pasien yang mengalami infeksi ya. Ini yang model cara lama, yaitu sifatnya adalah dilakukan pembedahan ya, pembedahan. Nah, ini contoh luka pasca pembedahan, sangat ya kecil sekali ya. Intinya apendik yang mengalami infeksi itu diambil, kemudian sebelum dipotong diikat terlebih dahulu pada daerah pangkal, kemudian apendik yang sudah terikat ini kemudian dipotong ya, dipotong dan dikeluarkan. Nah, setelah diikat pada bagian pangkal, maka operasi selesai dan bisa ditutup kembali. Jadinya seperti ini ya. Nah, di sini beberapa tindakan keperawatan yang perlu ya diperhatikan ketika merawat pasien appendicitis yang mendapatkan tindakan operasi. Jadi untuk tindakan preoperatif intervensi ya, jadi tugas kita adalah memastikan status nutrisinya, nutrisi per oral. Jadi kebutuhan nutrisinya tetap kita penuhi ya. Nah, nanti kita bisa melihat kondisi pasien. Kalau kondisi pasien secara per oral itu sudah masih mampu, maka kita maksimalkan pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui oral. Kemudian yang berikutnya adalah cairan ya. Cairan, tujuannya adalah kita mencegah terjadinya dehidrasi. Jadi pasien seperti ini sangat perlu untuk dilakukan pasang infus, karena ada 2 kemungkinan. Yang pertama untuk mencegah dehidrasi atau mencukupi kebutuhan cairan pasien. Terus yang kedua, infus yang dipasang ini itu sekaligus sebagai jalur pemberian obat ya. Terus yang berikutnya, yang ketiga adalah monitoring perubahan level nyeri. Nah, karena nyeri ini itu juga sebagai pertanda dari tingkat keparahan dari apendik itu sendiri ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bila sudah ditemui adanya nyeri pada seluruh abdomen, kemudian perut pasien sudah seperti papan, nah ini ada dimungkinkan ini infeksinya sudah mengalami perforasi dan menyebar ke seluruh peritoneum dari usus pasien, semua kena semua ya. Yang berikutnya adalah monitoring dari adanya tanda-tanda ruptur apendik atau adanya peritonitis. Jadi mengetahui adanya nyeri di seluruh abdomen. Tanda-tanda peritonitis adalah adanya nyeri pada seluruh abdomen. Terus yang kedua, adanya rigidity abdominal, jadi kekakuan dari dinding abdomen. Itu berarti pertanda adanya peritonitis. Kemudian yang berikutnya adalah posisikan pasien untuk miring ke kiri ya. Tadi seperti saya jelaskan sebelumnya, posisi miring ke kiri ini adalah posisi yang paling nyaman
untuk pasien-pasien yang mengalami appendix atau usus buntu. Kemudian monitoring bowel sound. Monitoring bowel sound di sini ini merupakan hal penting juga karena adanya penurunan dari bowel sound ini berarti pertanda adanya infeksi yang sudah mengalami penyebaran. Jadi bowel sound di sini itu merupakan aktivitas dari merupakan perwakilan dari aktivitas usus. Jadi kalau misalnya bowel sound-nya ini justru menghilang, itu maka menjadi suatu pertanda yang sangat berbahaya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah hindari pemberian kompres hangat. Ya. Pemberian kompres hangat, nah ini sangat dihindari karena apa? Karena akan mempercepat dari proses infeksi atau penyebaran infeksi itu sendiri. Nah ini keterangannya di bawah. Jadi hindari pemberian kompres hangat pada abdomen dengan appendicitis karena panas ini dapat menyebabkan ruptur atau pecahnya dari appendix sehingga berpotensi menyebabkan peritonitis, dan kalau sudah peritonitis ini merupakan kegawatan pada kasus appendicitis karena ini bisa mengancam nyawa kondisinya. Kemudian yang sebaliknya yang boleh dilakukan atau perlu dilakukan adalah pemberian ice pack atau kotak es. Jadi tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perforasi, sehingga lebih bagus dikompres dengan es kurang lebih sekitar 20-30 menit di setiap jam ya. Terus yang terakhir adalah pemberian antibiotik. Nah ini tugasnya dokter. Kemudian mencegah pemberian laksatif atau enema, karena kita tahu bahwa laksatif atau enema ini akan menyebabkan peningkatan peristaltik, dan dampak dari peningkatan peristaltik usus karena efek dari obat laksatif atau enema ini akan menimbulkan nyeri pada pasien. Nah ini beberapa tindakan yang penting untuk dilakukan ketika post operasi. Yang pertama monitoring suhu ya. Nah ini karena suhu nanti sebagai tanda-tanda yang mudah diketahui ketika ada pasien yang mengalami infeksi ya, infeksi pasca dioperasi. Terus yang kedua kaji insisi atau bekas luka operasi ketika melakukan rawat luka ya. Jadi apakah ada kemerahan, apakah ada bengkak, apakah ada nyeri tekan gitu ya. Terus yang sama yaitu yang ketiga yaitu pastikan nutrisi peroral sampai fungsi bowel ini kembali. Jadi ini perlu dilakukan karena gini ya. Jadi sesudah operasi itu ketika kita mau memberikan makanan, maka kita pastikan dahulu bahwa fungsi pencernaan pasien sudah kembali normal pasca dioperasi. Nah biasanya kalau tanda-tanda paling mudah bahwa fungsi pencernaan pasien ini sudah kembali normal, yaitu pasien itu biasanya sudah muncul bowel sound atau bising ususnya ya. Jadi kerucuk-kerucuknya itu sudah ada, atau kalau enggak misalnya pasiennya sudah kita bisa nanya ke pasien apakah sudah kentut atau belum. Nah kalau sudah kentut berarti itu sudah pertanda bahwa fungsi pencernaan pasien sudah kembali normal. Nah kalau sudah kembali normal maka ya, kita bisa memberikan nutrisi kembali secara peroral. Nah kemudian yang berikutnya adalah memberikan diet secara bertahap atau makanan secara bertahap.
yang bisa ditoleransi oleh pasien ketika dengan syarat tadi sudah ini ya, sudah bowel soundnya sudah kembali. Kemudian apabila pasien ini dioperasi karena adanya ruptur, jadi perforasi tadi, maka yang perlu diperhatikan ketika sesudah operasi yaitu drainase dari cairan yang keluar dari bekas operasi pasien. Nah, warna ya, warna, kemudian produksi jumlah dari drainase ya. Nah, itu perlu dicatat karena itu ini apa itu sebagai indikasi untuk evaluasi apakah masih ada infeksi atau sudah ada perbaikan ya. Kemudian sama ya, posisikan pasien miring, kemudian dengan miring ke kiri atau semivolar ya, dengan bagian lutut dan pinggul ini dilakukan fleksi ya. Kemudian yang berikutnya adalah lakukan perawatan atau penggantian dari perban luka sesuai dengan ini ya, rekomendasi yang sudah diberikan oleh perawat senior. Kemudian lakukan irigasi luka bila perlu. Jadi kalau misalnya dilakukan irigasi ini biasanya terjadi pada luka-luka yang jelek atau luka-luka yang mengalami infeksi, luka pasca operasi yang mengalami infeksi dan timbulnya nanah atau cairan penrus baru ya dari bekas luka operasi. Nah, karena dilakukan rawat luka supaya bersih, maka kita lakukan irigasi. Kemudian pemberian nasogastrik ya, suction atau patency of nasogastric tube jika ada. Jadi ini biasanya dilakukan perawatan pada pasien-pasien yang pasca operasi dengan terpasang NGT ya. Kita lakukan perawatan NGT-nya. Kemudian yang terakhir adalah pemberian antibiotik dan analgesik sesuai dengan resep yang sudah diberikan oleh dokternya. Oke, yang terakhir yaitu pencegahan ya. Pencegahan di sini yang pertama diet tinggi serat. Ini tujuannya adalah supaya BAB kita lancar dan tidak terjadi fekalit. Dan kalau tidak sampai terjadi fekalit, maka ada potensi besar untuk terhindar dari appendicitis ya. Terakhir adalah komplikasi. Ini adalah peritonitis tadi ya, komplikasi yang berbahaya pada appendicitis yang mengalami perforasi atau pecah. Oke. Saya rasa apa yang sudah saya sampaikan saya cukupkan sekian. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan jangan lupa berikan komen di kolom komentar sebagai ganti dari absensi sampean bahwa sudah mengikuti dari perkuliahan ini. Oke, terima kasih sudah mendengarkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.